ya, belajar dari rumah atau kemudian bagaimana pengembangan anak saya yang anak usia dini dan sebagainya. Nah, karena itulah kita mau berbagi di program HITS tadi itu ya, program HITS. Ya, nanti akan Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mila di acara Audiensi Anak Usia Dini Ensiklopedia acara Terhits bersama dosen cantik Bu Melita dan narasumber kami Galuh. Gimana Bu kabarnya? baik. Ya, sehat. Ini Bu ada pertanyaan dari orang tua yang ada di rumah. Namanya Pak Antonius Sukirno, umur anak 6 tahun. Pertanyaannya ya Bu, apakah kurikulum yang dijalankan selama masa sekolah di rumah sesuai dengan kurikulum yang telah ada sebelumnya atau ada kurikulum baru? Itu pertanyaannya Bu. Oke, ini soal kurikulum mungkin konteksnya ini di masa pandemi berarti ya, ketika masa belajar dari rumah ini ya. Kalau kita bicara kurikulum, sebenarnya kalau kurikulum nasional baik itu TK atau kita bicara tentang jenjang satuan pendidikan anak usia dini, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah, saya rasa tidak ada kurikulum yang baru. Kurikulumnya tetap sama, tidak ada perubahan dari menteri. Acuan kurikulum nasionalnya tetap sama, tetapi yang berbeda itu adalah nanti di cara penyampaian. Jadi kalau kita bicara kurikulum, kita bicara tentang konten, kemudian tujuan pembelajaran, anak bisa A, B, C, begitu katakanlah ya bahasa sederhananya. Bagaimana supaya anak bisa A, B, C? Nah, tentu saja yang harus berbeda nanti cara penyampaiannya. Kalau misalnya di sekolah, dengan menyampaikan di rumah, anak belajar di rumah dibantu orang tua, tentu saja ini yang harus berbeda. Kurikulumnya tetap sama, tetapi metode atau cara belajarnya yang nanti berbeda. Contoh, kalau kita bicara tentang konteks pendidikan anak usia dini, mungkin kalau di sekolah anak-anak mau dikenalkan dengan guru begitu ya, mungkin bisa dikenalkan dengan gurunya di depan memberikan contoh ini huruf A, kemudian anak diminta menyalin di kertas A. Nah, tapi kan kalau di rumah mungkin situasi rumahnya berbeda-beda. Justru ini memperkaya dalam metode. Anak bisa menulis huruf A melalui bermain di pasir, menulis di pasir, kemudian mungkin juga bisa mengamati huruf A yang ada di sekitar rumahnya. Jadi untuk tujuannya tetap sama, tapi metodenya yang berbeda-beda. Sebaiknya menggunakan apa yang ada di sekitar rumah mereka. Memanfaatkan ini. Ya, memanfaatkan apa yang ada di rumah. Jadi contoh lagi misalnya nih, anak saya kan diminta untuk membuat prakarya dari bahan alam. Sebenarnya itu harus dikembalikan dulu. Tujuannya apa? Mengenalkan anak dengan bahan alam, kemudian anak dapat berkreasi dengan bahan alam itu. Mungkin kalau di sekolah karena gurunya sudah menyiapkan dari kulit jagung begitu ya, jadi semua anak diminta untuk membuat kreasi dari kulit jagung. Nah, sebenarnya kalau di rumah itu lebih kaya bahan dan metodenya. Jadi kalau bisa dibuka dengan coba diamati di sekelilingmu, di rumahmu itu alam itu seperti apa, bahan-bahan alam apa saja yang ada. Mungkin ada batu-batuan, ada daun-daunan. Kemudian kalau di situ kebetulan memang daerah penghasil jagung, berarti akan banyak kulit jagung. Nah, kemudian setelah anak mengenal beragam jenis bahan alam itu, mereka bisa itu. Nah, sekarang bisa dibuat apa? Bahan alam yang ada di sekitar rumahmu itu ya, berarti kalau adanya kulit jagung, mereka bisa bikin sesuatu dari kulit jagung. Kalau misalnya di situ adanya batu-batuan kan juga ada sebenarnya. Seni bagaimana nih batu-batu yang lepas itu disusun menjadi sebuah bentuk karya seni. Nah, ini tentu nanti tantangannya akan berbeda. Menyatukan kulit jagung dengan menyatukan batu, kemungkinan tantangannya akan beda. Tapi itu menarik. Di situ anak belajar lebih lagi. Jadi begitu, kreatif, ya lebih kreatif. Di situ juga ada engineering rekayasa masuk.
karena beda. Mungkin kalau dengan kulit jagung dengan lem saja selesai, batu tidak bisa. Jadi mungkin nanti dengan anak justru belajar menyatukan batu itu dengan gimana sih caranya misalnya kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Budian Jonathan. Usia anak 2 tahun. Usia ideal anak mulai sekolah TK PAUD, mau minta plus minus anak yang sudah sekolah. Oke, ini kalau ini berarti kita bicara tentang usia ideal sekolah ya. Mungkin sebenarnya kita benahi dulu kata-kata sekolah di sini. Untuk anak usia dini, cakupan anak usia dini kalau secara internasional itu 0 sampai 8 tahun. Kalau di Indonesia berarti 0 sampai 6. Nah, istilah sekolah ini sebenarnya tidak muncul di Indonesia. Di Indonesia itu kalau kita perhatikan yang muncul itu istilah taman kanak-kanak. Mungkin Bapak pendidikan kita Ki Hajar bahkan waktu itu menyebutkan Taman Indria kalau tidak salah. Nah ini nanti mungkin Bugaluh ya, karena dari Bugaluh kan dari pendidikan sejarah nih, justru sangat tahu nih sejarah-sejarahnya. Tapi cuma saya hanya ingin bilang begini, justru di negara kita ini tidak ada istilah sekolah untuk anak usia dini. Kalau di luar negeri preschool sebelum sekolah, jadi arahnya memang untuk mendukung sekolah. Sedangkan di kita anak usia dini itu diistilahkan dengan taman kanak-kanak. Jadi sebenarnya harus disadari bahwa tujuan anak-anak masuk ke taman kanak-kanak itu apa? Menerima stimulasi untuk optimalisasi tumbuh kembangnya, bukan untuk sekolah. Untuk menyiapkan ke sekolah itu sebenarnya agak kurang tepat. Nanti istilahnya menjadi schoolification dan itu kurang tepat. Nah, kalau ditanya usia berapa, sebenarnya kembali lagi ke konteks masing-masing. Tidak ada rumusan yang sama usia segini harus masuk. Syaratnya begini saja, anak-anak, terutama anak-anak usia dini, itu kan mereka harus menerima stimulasi optimal untuk tumbuh kembangnya. Nah, stimulasi optimal ini sebenarnya didapat, belajar tentang dunia sekitarnya itu didapat melalui bermain. Jadi, kalau di rumah anak bisa bermain, kemudian ada yang menemani bermain, sebenarnya tidak perlu dikirim ke sebuah lembaga. Yang jangan-jangan nih di lembaga tersebut itu justru terjadi schoolification tadi. Sebenarnya anak harusnya masih bermain, tapi kemudian anak dipaksa untuk misalnya melakukan tugas-tugas membaca, menulis, berhitung yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, kalau kita bicara soal benar nggak sih kalau di rumah itu bisa belajar? Ini kebetulan kan kita punya teman nih, teman saya Bugaluh. Ya, Bugaluh ini punya putra usia berapa Bu? Sama sih Bu dengan yang ditanyakan, dengan pertanyaannya sama. Anak saya baru berusia 3 tahun. Nah, kemarin. 3 tahun, barusan. Iya. Ya. Iya. Oke, nah boleh nggak diceritakan, benar nggak sih di rumah itu anak tidak belajar atau justru punya pengalaman anak belajar sebenarnya di rumah dengan pengalaman sehari-harinya? Baik, saya mungkin ini karena usianya hampir sama dengan anak saya jadi bisa untuk bercerita dan berbagi. Jadi saya kebetulan hanya tinggal sendiri bersama anak saya dan baru belakangan ini suami saya datang ke Salatiga bisa menemani anak saya. Dari awal konsep kami karena saya bekerja di sini maka anak saya tidak ada yang menemani di rumah seperti yang disampaikan oleh Bu Mel. Jadi mau tidak mau anak harus kami carikan komunitas. Komunitas untuk apa? Untuk bermain. Dan jadi ketika banyak orang tua pergi sekolah yuk gitu kan, atau misalkan besok jangan terlambat lagi ya gitu, karena anak saya masuk di daycare itu dari 9 bulan sampai sekarang dia kelas toddler kalau ada di kelas-kelas. Tapi prinsip kami adalah datang ke rumah bermain Bu. Jadi kami biasakan untuk bertanya, pagi ini mau bermain tidak? Mau berangkat tidak? Kami sebutkan temannya siapa. Kalau tidak, kami akan tanya
sekali lagi. Jadi tidak pernah kami tanyakan tentang sekolah gitu Bu. Dan apakah di rumah tidak bermain gitu kan, tidak belajar? Saya kira ini ada kaitannya dengan penjelasannya Bu Mel. Yang ada di pikiran saya itu tadi kan kalau sekolah adalah taman kanak-kanak, berarti sekolah adalah wahana untuk bermain. Sementara apapun yang ada di dalam sekolah itu alat bermain. Jadi ketika pandemi seperti ini, saya tinggal memindahkan itu di rumah. Rumah adalah sekolah. Kalau memang masih kita berpikiran mindsetnya sekolah, dan apa yang ada di dalam rumah adalah alat. Jadi semua bisa untuk digunakan, dan ya jadi apapun bisa, benda apapun begitu Bu. Jadi tetap bisa bermain. Jadi mungkin orang tua, saya juga punya anak karena usianya sama kan. Untuk apa anak sekecil itu dimasukkan di kelas toddler gitu kan, kelas kalau di preschool gitu. Itu sempat dilematis bagi saya gitu. Tapi dan ikut pembelajaran daring Bu. Itu kan dilematis, tapi pada akhirnya saya menemukan satu ruang, yaitu dia punya komunitas dan dia punya ruang untuk merindu teman-temannya. Jadi kadang-kadang dia bertanya, kebetulan ada 4 temannya, jadi dia bertanya, apa kabarmu Mas, apa kabarmu Dek gitu. Dan saya pikir di rumah itu yang kami tidak punya adalah komunitas untuk bermain. Jadi nggak apa-apa saya ini masukkan di situ, tapi asal bukan untuk belajar. Gitu Bu. Baik, Mungkin ya. jadi sebenarnya pertanyaannya dari Pak siapa ini ya? Dari Dian Yonatan. Pak Dian Yonatan, mengenai kapan sebenarnya usia anak yang cocok untuk masuk ke PAUD ya. Ya, prinsipnya kembali lagi bukan usia yang cocok, tetapi lebih ke untuk apa dulu. Kalau untuk stimulasi pembelajaran masuk ke PAUD boleh, tapi dengan catatan apakah stimulasi yang diterimakan di PAUD akan lebih baik daripada di rumah. Ketika jawabannya iya, berarti silahkan dimasukkan ke PAUD. Tetapi kalau di rumah anak bisa mendapat stimulasi yang lebih baik, nah itu sebenarnya belum perlu. Nah kemudian apakah di rumah tidak bisa belajar? Tadi di rumah itu bisa belajar. Mungkin kita butuh contoh konkret ya Bu Galuh ya. Ceritakan satu aktivitas anak Bu Galuh ketika dia itu mungkin kelihatannya bagi orang itu hanya bermain-main biasa, tetapi sebenarnya dia belajar. Baik, anak saya itu sangat suka dengan Lego Bu. Saya sampai marah, kenapa kamu main Lego terus dan mager Bu. Oh iya. Karena kalau anak saya kebetulan aktif, tapi kalau ketemu Lego itu dia akan tahan duduk lama. 1 hari, 2 hari, 3 hari, mengapa dia selalu membuat hal yang sama, yaitu bentuk pesawat Bu. Sampai di hari ke-7 belum lama ini Bu, dia berkata nyonyis. Saya bingung, saya tidak pernah mengatakan itu. Nyonyis itu apa? Kami sempat lama memahami nyonyis itu apa. Ternyata aerodinamis Bu. Wow. Jadi jadi dia mencari benda-benda dan dia sibuk ketika nyonyis gitu. Dia ketika mengatakan itu dia keliling. Dia butuh benda segitiga untuk ditempelkan di Lego paling depan. Karena menurut dia pesawat tidak akan bisa terbang kalau bentuknya kotak di bagian moncongnya. Moncongnya harus seperti ini. Dan saya tidak pernah mengajarkannya dan dia bisa untuk
seperti itu, dan saya belajar dari dia, memahami saya dari mana dia berpikir atau mungkin mendengar seperti itu. Jadi apakah rumah tidak menjadi sumber belajar? Saya kira mungkin kita orang tua harus bersabar melihat prosesnya dia yang diam 1 minggu mengamati hal yang sama, bongkar pasang selama